Gimana kabar, Bang Topik? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ini ada anak saya dari Bali. Balinya kamu di mana? Di Denpasar, Bali. Denpasar. Alhamdulillah sudah cukup lama kenal Kiraden Arya dan alhamdulillah sekarang silaturahmi untuk nengokin Padepokan serta juga nengokin ayah ya. Iya, benar. Insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiraden Arya Wibawa selaku pendiri Padepokan Matahari. Di sore hari ini kita berdua sedang diskusi tentang bagaimana kedepannya di 2021 dan bagaimana caranya untuk tambah lebih sukses, tambah lebih jaya. Jadi tadi kita sempat berbincang-bincang dengan Taufik dan sedikit saya kasih gambaran dan sekarang kita buat video ini untuk pemirsa atau para fans Kiraden Arya Wibawa dan channel YouTube Padepokan Matahari biar mengetahui secara mata batin. Karena kemarin Pik, mungkin Topik juga sempat ngeliat di YouTube tentang bagaimana pandangan orang-orang spiritual ya. Di 2021 banyak yang A, banyak yang B dan yang lain-lain lah. Tapi ini kita bicara menurut pandangan ayah nih Pik. Jadi apa yang Topik mau tanya nih? Jadi pandangan 2001 untuk Indonesia untuk tahun depannya seperti apa ya? Oke, berarti ini tentang global ya? Ya, globalnya ya. Global tatanan Indonesia. Ya, tatanan Indonesia. Benar. Di 2021. Kemarin Pik, di 2020 ayah sudah ungkapkan tentang bagaimana tentang Indonesia ini akan terjadi apa saja. Nah, yang kemarin awal-awal Desember sebelum acara ulang tahun Padepokan Matahari, ayah ngeliat Pik 4 elemen tanah, air, api, udara ya. Ini masih ada dalam arti masih terjadi nanti bencana Pik. Bencana tanah, apa yang terjadi itu longsor bisa terjadi lagi seperti kemarin 2020 ini, sekarang ini masih banyak terjadi. Kemarin beberapa hari daerah Cianjur itu udah langganan masih longsor. Longsor. Terjadi juga gempa Pik. Gempa akan terjadi walaupun nggak terlalu besar, tapi nanti agak ada lempengan, ada yang patah. Dan itu akan kayak dulu kejadian di Palu ya. Palu, iya, benar. Kejadian Palu itu bergeser itu. Nah, tapi kita berdoa juga biar nggak kejadian lah yang gempa besarnya itu. Lalu ada terjadi unsur elemen air. Banjir kalau ayah lihat Pik, itu masih tetap terjadi. Seperti yang tahun-tahun sudah. Lalu ya syukur-syukur ya ayah berharap tidak terjadi itu yang namanya tsunami, gelombang tsunami itu ya. Kita berdoa bareng-bareng pemirsa biar tidak terjadi tsunami yang nyusul. Karena kalau tsunami udah repot itu Pik. Repot, sangat-sangat repot. Lalu api ini masih terjadi banyak kebakaran. Dan nanti ada instansi yang ayah lihat, instansi itu satu kantor instansi yang akan kebakar. Pemicunya apa? Ada pemicu. Tapi kesini kita nggak usah gamblang ya. Sulit, tidak usah secara gamblang. Intinya nanti akan ada satu instansi negara yang akan kebakaran. Lanjut di udara. Udara, angin. Itu angin masih tetap kencang. Dulurku tercinta masih tetap kencang. Itu berjalan dari arah selatan. Kemarin ayah juga sama dapat khobar. Karena memang di sini kita pendidikannya memang belajar tentang ma'rifatul alam. Sehingga kita harus bisa bagaimana berdiskusi dengan alam. Bisa menyatu dengan alam. Dan angin ini memberikan informasi masih terjadi musibah, bencana-bencana terus. Nah, solusinya gimana? Solusinya Pik, kita harus banyak-banyak pendekatan diri kepada Sang Maha Pencipta. Allah Azza wa Jalla. Kita harus banyak berdoa, banyak bersolawat agar apa? Walaupun nanti akan terjadi, setidaknya kita dalam lindungannya.
Ya, seperti itu. Itu untuk tentang alam nih, Pik. Terus apa lagi, Pik? Gambaran acara pada tanggal 3 akhir tahun ini yang akan datang seperti apa ya? Gambaran tentang akhir tahun. Akhir tahun. Ini masih terjadi, Pik. Masih terjadi bencana. Kemarin sebelumnya saya sudah ngomong, Ayo udah ngomong. Mau ada bencana, ternyata kemarin Bandung kebanjiran lagi. Ya. Iya. Kebanjiran kenceng kan itu kita ngeliat di berita. Nah, masih ada di akhir-akhir nih, beberapa hari ini masih ada bencana yang saya lihat. Cuman nggak terlalu besar. Nah, tapi di 2021 masih ada yang kenceng, Pik. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi dan kita selalu berdoa lah ya. Iya. Biar aman gitu ya negara kita ini, negeri kita ini. Lalu, Pik, kalau bicara Indonesia, sekitar Indonesia, nanti akan ada tokoh besar yang akan meninggal di 2021. Waktu kemarin 2020 saya udah utarakan akan ada ulama besar yang meninggal, ternyata benar ada. Ya, artis pun ada. Nah, ini masih ada terjadi meninggal lagi. Memang sudah waktunya mereka harus pulang kepada Sang Pencipta. Itu. Terus tentang ekonomi, Pik. Ekonomi kalau ayah lihat kondisinya masih hampir sama seperti 2020. Jadi ada yang memang dia standar-standar saja ekonominya, ada yang hancur, Pik. Semoga anak-anak keluarga besar Padepokan Matahari, ayah doakan semua pada lancar semua. Amin. Mubrah deres banjir nyumber seperti air laut. Amin. Tapi kasihan sebenarnya di masyarakat Indonesia banyak yang usahanya hancur, gulung tikar. Ya, kalau Topik gimana usahanya kemarin-kemarin tuh? Ya sempat jatuh juga. Jatuh juga. Iya. Untuk apa namanya, tahun ini masih kurang stabil untuk ekonominya. Kasihan pada mengeluh rakyat kecil atau lagi yang usaha mikro, kecil, apa menengah, itu hampir semua rata-rata menangis. Itu kalau di Bali gimana kemarin? Kemarin di Bali hampir lumpuh 90%. 90%? Tidak ada kehidupan selama 4 bulan. Masya Allah. Januari, Februari, Maret, dan April itu sama sekali tidak ada kehidupan sama sekali. Entah dari adat nyepi, kepura, terus acara-acara Hindu lah, baiknya umumnya di Bali khususnya sama sekali tidak ada. Jadi terus ekonominya juga pada merosot ya? Pada merosot ekonominya, sama sekali tidak ada. Tapi untuk bulan September udah mulai dibuka dari Pariwisata tuh? Pariwisata semua sudah aktif lagi sampai sekarang. Mudah-mudahan yang akan datang ini lebih baik daripada tahun 2021. Amin, 2020. Iya, amin. Oke, terus apa lagi kira-kira yang kita bahas di 2021? Tadi udah kita bahas tentang alam, tentang ekonomi, terus tentang ini ya, apa, tentang tadi situasi di Bali seperti apa. Menurut pemirsa apa nih? Karena kita nggak bisa tanya jawab, tapi sudah kita akan jelaskan sesuai petunjuk saya aja ya. Ya, garis besarnya situasi di 2021 menurut pandangan mata batin Ki Raden Arya Wibowo masih belum bisa kondusif. Nah, artinya di sini kita harus ada solusi yang harus kita cari. Nah, saya punya solusi, saudaraku tercinta. Ternyata kekuatan doa itulah yang bisa merubah keadaan kita. Seorang pedagang, dia ingin dagangannya tetap stabil, bahkan ingin meningkat. Seorang pengusaha atau seorang yang kerja di kantoran, dia pengen tetap bekerja di kantoran atau di pabrik atau tempat-tempat perusahaan. Karena banyak juga Pik yang dipecat-pecatin itu banyak. Ya. Nah, solusinya gimana, saudaraku? Ternyata yang selalu saya utarakan, kekuatan hanya ada di mindset, kekuatan hanya ada di mulutmu, di doamu, kekuatan ada di hatimu, di kolbumu, tentang mengimani apa yang kamu utarakan secara mindsetmu, apa yang kamu doakan secara doamu, lisanmu. Disinilah kekuatan 3
Ya, makanya di Padepokan Matahari ada segitiga. Ada segitiga ini kekuatan daripada mindset, kekuatan daripada lisan, kekuatan daripada kolbu. Jadi ketiga-tiga ini jika disatukan, maka Pik, insya Allah mau 2021 mau 2022 kita tetap jaya, Pik. Tetap jaya. Harus jaya. Harus. Disinilah ayah sebagai orang tua di Padepokan Matahari, sebagai guru besar di Padepokan Matahari, saya menginginkan bagaimana anak-anak santri-santri Padepokan Matahari, walaupun mereka tersebar di seluruh Indonesia, mereka harus sukses. Kamu harus sukses, Bik. Pokoknya yang ayah ajarin, mindset kamu harus bagus, ucapanmu harus bagus, hatimu harus bagus. Kamu bisa sukses. Amin. Ya. Ini rencana, Lur. Jadi anak saya ini mau buka apa, kamu usaha apa? Usaha buat susu. Buat susu ya. Iya. Tapi bukan ngikut orang ya. Bukan. Bukan ngikut orang, tapi dia punya greget sendiri, punya motivasi sendiri untuk menjadi pedagang ya. Pedagang buat susu tadi. Insya Allah ayah doakan nanti kita akan doa bareng nanti sama Opik sama ayah di Saung. Amin. Biar nanti Opik ada bekal ya. Iya. Buat usaha. Jadi mungkin sekian dulu dulurku tercinta dimanapun kalian berada. Intinya di 2021 kalian gak usah takut, tidak usah risau, tidak usah gelisah, tetap jalani kehidupan, jalani, syukuri. Ingat, jangan pernah ngeluh ya, karena ketika kita mengeluh itu akan terjadi dengan doa kita, dengan usaha yang kita jalani. Jadi hindari ngeluh, hindari putus asa, pesimis, ya, tidak bersyukur, ini hindari. Jadi jalani kehidupan dengan ikhlas, jalani kehidupan ini dengan senang, dengan happy. Karena setiap 24 jam kita hidup, ya, ini ada perubahan. Gak 24 jam ini kita ketawa terus, tidak. Dalam 24 jam ini kita bahagia terus, tidak. Pasti di situ ada kadang-kadang titik jenuh, kadang-kadang titik sedih, titik gelisah. Nah, ini suka duka. Nah, ini di sini kita harus bisa mengendalikan emosional kita, mengendalikan nafsu-nafsu kita, mengendalikan jiwa-jiwa kita. Sehingga apa? Kita akan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam koridor kehidupan ini. Jadi tetap semangat, tetap smile. Jangan pernah putus asa. Itu pesan saya, ya, pesan dari Ki Raden Arya Wibowo kepada saudaraku tercinta yang memang selalu menonton channel YouTube Padepokan Matahari ini. Saya akan terus berdoa untuk kalian semua, dan kalian juga jangan lupa doakan kami Padepokan Matahari agar sukses mendunia, dikenal seluruh dunia, bukan hanya di Nusantara ini, tetapi juga dikenal di dunia yang lain, tapi alam gaib juga. Oke, just kidding, bercanda. Jadi ayo, mari kita sukses bersama, kita sambut 2021 untuk kejayaan kita bersama. Terima kasih, salam sukses mendunia dari kami Padepokan Matahari. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!